Nah, untuk aktivitas pertama ini ada yang namanya antiseptik. Jadi tanaman ini menghilangkan ya, gitu, mencegah dan menghilangkan sepsis namanya, atau kondisi infeksi jaringan yang merusak, gitu, atau melindungi, ya intinya melindungi dari infeksi ketika kita menggunakan tanaman ini. Gitu. Ada yang oral juga bisa, ada yang digunakan untuk keperluan luar, gitu, infeksi luar gitu kan, untuk melindungi. Nah ini ada berbagai macam ya, berbagai macam tanaman. Yang pertama saya tunjukkan ya, gitu. Contohnya adalah jahe, gitu. Jahe ini Juniper officinale nama latinnya. Nah ini juga punya efek yaitu tadi ya, antiseptik. Ketika kita konsumsi dia akan melindungi gitu kan saluran pencernaan kita, atau bahkan di dalam tubuh ketika sudah mengalir ke darah gitu. Nah itu punya efek antiseptik, itu jahe. Terus yang kedua ada jeringau atau dringo. Ini sering ya dimanfaatkan gitu. Tapi ini untuk keperluan luar, penggunaan luar, atau nama latinnya itu Acorus calamus. Pasti ngerti lah ya tanaman satu ini. Ini sering kalau di kampung-kampung dukun bayi atau apa itu kan sering dijadikan salah satu obat untuk penenang, obat penenang bayi ketika rewel atau apa gitu kan, dihancurkan. Nah itu dioleskan itu jeringau ini gitu. Nah ini untuk penggunaan luar gitu. Terus ada yang ketiga kunyit. Nah ini juga contohnya ya, atau nama latinnya Curcuma longa. Nah ini juga dia punya efek yaitu antiseptik gitu. Baik ketika dikonsumsi ataupun di penggunaan luar itu bisa mungkin ya gitu. Tapi yang pasti adalah dia penggunaan oral gitu. Kalau kunyit ini udah nggak diragukan lagi kalau manfaat kunyit ini ya gitu. Terus selanjutnya ada bunga rosella gitu, atau nama latinnya Hibiscus sabdarifera, sabdarifa ya. Nah ini juga ternyata dia mengandung antiseptik gitu. Dan ketika tehnya ini ya, tehnya dikonsumsi itu juga memiliki sifat afrodisiak gitu. Nanti kan ya, afrodisiak itu yaitu meningkatkan gairah seksual ya, itu bunga rosella. Terus ada selanjutnya masih saudaranya juga, ini bunga sepatu, atau ada yang punya bunga raya juga. Nah itu juga mengandung antiseptik juga gitu. Contohnya nama latinnya ini tadi Hibiscus rosa sinensis ya gitu. Jadi kalau teman-teman nyari itu, yang cari kalau bisa itu adalah nama latinnya gitu. Karena bisa jadi kalau kelihatannya namanya sama, misal ada bunga sepatu, ketika teman-teman mengetikkan bunga sepatu itu pasti akan muncul mungkin beberapa varietas atau spesies. Tapi ketika teman-teman ngambilnya nama latin itu akan yaitu lebih mudah gitu kan, langsung menunjuk oh ternyata barangnya ini gitu. Nah itu bunga raya, bunga sepatu itu juga mengandung antiseptik, terutama daun dan bunganya gitu. Nah rebusan bunga kering itu juga bisa digunakan untuk obat sakit perut, diare, karena efek dari antiseptiknya itu. Terus juga selanjutnya ada orang aring. Nah contohnya orang aring, nama latinnya Eclipta alba. Ada juga ya dua, nah ini dua, Eclipta alba dan Eclipta prostata gitu. Kalau yang prostata itu dia daunnya lebih besar gitu. Nah ini dia ya kan, namanya sama-sama orang aring tapi dia punya dua spesies gitu. Kalau kita di masyarakat itu menemukan kan, oh ini ada orang aring gitu. Ternyata spesiesnya mungkin beda. Kalau enggak prostata ada yang alba gitu, Eclipta alba atau Eclipta prostata gitu. Jadi kalau teman-teman nyari itu, nyari justru adalah nama latinnya kalau bisa. Ini saya cantumkan ya. Itu juga memiliki efek antiseptik. Nah selanjutnya ada, setelah itu ada gandapura atau nama latinnya ini. Nah bagian mana itu adalah minyak daunnya. Jadi minyak daunnya ini bersifat antiseptik. Nah ini adalah contoh-contoh tanaman yang dia mengandung ya, memiliki aktivitas antiseptik
dan ini sudah terbukti ya gitu. Melalui penelitian yang panjang gitu, aktivitas antiseptik. Ada yang lain, ada banyak, tapi ini yang paling contoh yang mudah sekali ditemukan di sekitar kita gitu. Nah itu tadi itu untuk antiseptik gitu. Silahkan untuk yang lain monggo dilihat.